Korina dan saat ini saya ditemani oleh Abah Cecep Barbarman dan Kakak. Faris Fajar. Saat ini kita akan menyampaikan tutorial dan penjelasan tentang Senam silat kasuna. itu. selamat menyimak. Selamat. Pertama kita akan menjelaskan tentang set salam penghormatan. Gerakannya akan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasannya, gerakan pertama yaitu simbol dari mohon doa dan keselamatan. Lalu gerakan ke depan yaitu penghormatan. Tangan yang mengepal, yang kanan simbol dari keberanian, atau bisa juga diartikan aliran yang keras. Lalu tangan yang kiri simbol dari kehati-hatian atau aliran halus. Dua-duanya harus digerakkan secara bersamaan. Ini menyiratkan sebagai suatu keserasian atau sinkron antara kiri dan kanan, harus dilakukan secara bersamaan, tidak terpisah. Seperti itu. Selanjutnya set yang kedua. Gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Penjelasan set yang kedua diawali dengan peregangan otot leher dengan menekuk kepala, bukan memutar. Pertama menekuk ke depan, ke samping, ke belakang, ke samping, kembali tegak. Begitupun sebaliknya. Tarik napas, tahan, keluar napas. Sekali lagi, kepala bukannya diputar tapi ditekuk atau direnggangkan. Gerakan kedua, melangkah ke samping sambil menekuk pinggang dan torso ke area yang sama, badan tetap tegak. Otot perut dikeraskan sambil menarik lalu menahan napas. Pinggang kembali ke tengah, keluar napas dan rileks. Begitupun sebaliknya, tarik napas, otot dikeraskan, keluar napas, rileks. Gerakan ketiga, menoleh ke samping, napas ditarik, otot leher dikeraskan, sambil menarik napas, kembali ke depan, keluarkan napas, dan rileks. Tarik napas, tahan, keluar napas, rileks. Gerakan keempat, kaki ditarik kembali, lutut ditekuk, badan tetap rendah namun tegak. Tangan ke depan, otot-otot belakang dikeraskan, sambil menarik napas, tegak kembali, dan rileks, keluar napas. Selanjutnya set yang ketiga. Gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set ketiga merupakan peregangan bagian bawah yang bersumber dari aliran cimande dan serat sebagai pendasaran kuda-kuda bawah. Gerakannya diawali dengan melangkah ke depan, lutut ditekuk tegak, lutut belakang dekuk namun tidak menyentuh lantai, badan tetap tegak, sambil kedua tangan bertumpu di lutut kaki depan. Putar badan ke posisi duduk sempok atau depok, badan masih tegak, kedua tangan melakukan pasang tutup. Sapukan kaki ke posisi sempok keluar, kedua tangan melakukan pasang sisi serat. Badan tetap tegak posisi suliwak, lalu naik sambil balik arah ke posisi tomplok. Untuk pemula bisa dibantu dengan tangan, namun sebaiknya tanpa bantuan tangan. Berat tubuh bertumpu di kaki yang selaras dengan arah gerak tangan. Lalu lakukan gerak dasar salancar cimande, yaitu seluk, gunung mutu, raih mentas. Posisi tangan yang di depan, jarinya menunjuk ke bawah, telapak tangannya menghadap ke samping, yang belakang jarinya menunjuk ke samping, sedangkan telapak tangannya menghadap ke bawah. Lalu kembali sikap. Set ketiga ini dilakukan dengan bernapas seperti biasa. Penjelasan set yang keempat. Gerakannya
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat. Penjelasan set yang keempat adalah olah nafas yang merupakan pendasaran dari kelenturan dan kekuatan yang bersumber dari aliran sabanda. Gerakannya mengutamakan kekuatan dan kelenturan sendi-sendi tangan dan kaki, serta menguatkan dan melenturkan tulang belakang dan pinggang, yang diwakili dengan gerakan pukul dan seser. Gerakannya diawali dengan tarik napas, keluar napas, lalu melangkah ke samping sambil membentangkan tangan. Napas ditarik, membungkukkan badan dan menarik otot perut. Napas ditahan, lalu melentingkan badan ke belakang. Keluar napas, badan tegak kembali. Dorong ke depan sambil tarik napas, lalu ukel dan tahan napas. Turun kuda-kuda rendah, badan tegak, masih tahan napas. Tarik sikap, keluar napas. Lakukan ke arah sebaliknya. Tarik napas, tahan, keluar nafas. Tarik nafas, tahan, keluar nafas. Tarik nafas panjang, keluar nafas, dan rileks. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat. Bersambung ke video tutorial selanjutnya. Ke sana tuh, ya. Kenapa nyusul lah?
Ar-Rahman. Setelah menyimak tutorial yang pertama, mari kita lanjutkan ke tutorial senam silat yang kedua. Silahkan. Set 5 sampai 9 ini merupakan dasar pembelajaran di sistem Bank Bulgari. Set 5 diawali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak ayun ini merupakan pembiasaan gerak dan pos yang merena serta pemahaman langkah maju mundur, yaitu 1. Maju lurus, kedua tangan diangkat dengan telapak tangan terbuka ke atas, tangan yang di belakang sejajar dengan sudut tangan yang depan. Geraknya bisa dilihat di video lampirannya. Selanjutnya ayun bawah, kuda-kuda turun, kedua telapak tangan menghadap ke samping dalam, posisi tangan belakang dan depan garis lurus. Contoh pengaplikasiannya bisa dilihat di video lampiran di atas. Lalu sogok, tangan yang depan melakukan tusukan lurus, tangan yang belakang posisinya tetap tidak berubah, kaki berat ke depan. Gerak keempat, sikap, yang merupakan simbol dari tangan dan kaki kembali ke rumah sebagai posisi aman dan netral. Lalu sogok samping yang dikombinasikan dengan posisi suliwat, yaitu posisi tangan dan kaki yang berlawanan, yang lebih difungsikan untuk pertahanan dan pembelaan. Selanjutnya sikut dengan posisi badan jurus, yaitu tangan dan kaki bersamaan arah atau geraknya. Posisi jurus ini kebiasaannya lebih difungsikan untuk bentuk serangan. Lalu sikap sisi yang merupakan simbol dari bentuk belaan dan serangan yang dilakukan bersamaan. Posisi kedua tangan berdekatan hampir menempel atau berjarak kira-kira sekepalan. Terakhir, sikap siap, kedua tangan menempel di depan paha. Arah sebaliknya, ayun atas, tarik nafas, ayun bawah, keluar nafas, sogok, keluar nafas, sikap, tarik nafas, sogok samping, tahan nafas, sikut, keluar nafas, sikap samping, tarik nafas, sikap siap, keluar nafas. Set ke-6, tengel amrek. Hitungan gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasan dari tengel amrek ini adalah merupakan simbol dari gerak dua tangan atau dua anggota tubuh secara bersamaan. 1. Tepak atas yang merupakan simbol dari gerak pembelaan yang dilakukan dengan dua tangan berlawanan maupun searah. Lalu setelah itu pukul amrek juga simbol dari serangan dua tangan atau dua anggota tubuh secara berlawanan maupun secara bersamaan. Bisa juga berupa serangan dan tangkisan ataupun sebaliknya yang dilakukan secara bersamaan. Tarikan dan putaran sikut lalu sikap merupakan simbol dari pelepasan dan rikesan atau kuncian yang merupakan kerjasama dari dua anggota tubuh ataupun lebih. Bisa dilihat bagaimana contoh pengaplikasiannya di sini. Dengan melakukan gerakan set 5 dan 6 ini, tubuh akan dibiasakan untuk melakukan posisi dan koordinasi gerak yang benar dan aman serta refleks serta timing yang pas juga. Di penjelasan video di atas hanyalah salah satu contoh bagaimana cara menerjemahkan dari bentuk gerak tradisional ke bentuk aplikasi yang sesungguhnya. Gerak penenangan ini merupakan simbol dari pemahaman bahwa
apapun teknik dan jurus yang kita latihkan tidak akan keluar tanpa ketenangan dan perhitungan. Cara bernapas waktu melakukan tenggal amplek ini adalah: 1. Tarik nafas, 2. Tahan nafas, 3. Tahan nafas, 4. Tahan nafas, baru keluar nafas. 5, 6, 7, 8. Set ke-7 gerakannya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set 7 ini melatih pola langkah 4, yaitu pola menjaga jarak dan arah serangan, serta membaca dan merasakan gerak lawan. Disinkronkan dengan dasar tengelan sabula, yaitu pembiasaan menentukan salah satu anggota tubuh sebagai alat penyerang utama. Gerakannya: 1. Totog, posisi badan jurus tetap tegak, berat di kaki depan. 2. Giles atau gerakan memotong, posisi tangan seperti memegang gelas dengan jari kelingking di bawah. Lalu sikut bunting yang menyikut tangannya dikepalkan dan membentur ke telapak tangan. Sikut sebagai simbol dari serangan jarak dekat dan telapak tangan simbol dari kontrol atau penjagaan. Sikap samping simbol dari kembali ke rumah dan bersiap. 5. Sodok simbol dari serangan panjang dan terukur. Lalu balik pasang tutup simbol dari hindaran dan serangan secara bersama. Lalu kose tutup simbol dari sapuan dan serangan tangan yang dilakukan secara bersamaan. Sikap siap. Untuk cara mengatur nafasnya di sini sudah bebas saja, yang penting seimbang dan pas. Yang perlu diperhatikan di sini posisi tangan, mana yang harus terbuka, mana yang mengepal, mana yang harus jari yang lebih difokuskannya, mana yang harus difokuskan untuk sikut, terus posisi berbalik dan posisi tangannya juga harus diperhatikan. Set 8 hitungan geraknya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di set yang ke-8 ini juga masih melatihkan pola langkah 4, tapi disambung dengan pola langkah 3, yaitu pola menutup dan mematahkan serangan lawan. Disinkronkan dengan gerak dasar susun yang merupakan simbol dari dua anggota tubuh yang melakukan serangan atau gerak berurutan saling tolong-menolong. Juga tangkapan dan langkah kuluring ke dalam yang merupakan simbol dari gerak yang saling menguatkan tapi juga bisa saling memudahkan. Langkah 3 yang dikombinasikan dengan bentuk tanggul suliwa yang merupakan simbol dari menutup dan mengkontrol serangan lawan. Membayangkan tangan menempel pada sikut dan pergelangan lawan serta kaki kita menahan dan menutup kaki atau menutup lawan. Lalu lakukan gerak sebaliknya. Ini merupakan simbol bahwa dalam mengalih kesan tidak ada maksa. Kalau sulit, cari solusi dengan melakukan langkah sebaliknya atau posisi yang lebih memungkinkan tanpa disadari lawan. Nama gerakan di set 8 ini adalah tonyok susun, lewat kuriling, pasang tutup, tanggai suliwa, tutup susun bandul, sikap siap. Set 9 hitungan geraknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set 9 ini penjelasannya adalah tentang melatih pola langkah 5 yang dikombinasikan dengan tongklok. Ini merupakan simbol dari langkah ambil alih atau menjatuhkan lawan. Diawali langkah 3, langsung langkah lurus ke depan, langkah memotong atau koset yang langsung harus disambung dengan langkah maju kaki yang lain. Ini harus dilakukan secara bersamaan, lalu berbalik. Setelah balik langsung masuk, selalu kaki depan yang bergerak pertama kali, yang diikuti dengan kaki lain, lalu ganti langkah dan mundur ke posisi awal, ke posisi asal. Dalam pola langkah 5 ini, langkah selalu dilakukan oleh dua kaki yang bergerak berurutan. Untuk kirinya kita buat menghadap ke samping, sama seperti yang tadi, langkah serong, langsung langkah lurus, nongklok, kaki depan mundur, sambung kaki belakang maju, 2, balik, 3, mundur ganti langkah, mundur serong, ikuti serong lagi, pupuk, dan sikap. Set ke-10, hitungan geraknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasan set yang ke-10 ini yaitu langkah dedet dan kombinasi gerak tangan ini merupakan latihan refleks antara gerakan langkah yang cepat diimbangi dengan gerak tangan yang bervariasi, baik posisinya, bentuk geraknya, arah serangannya, serta posisi buka tutup tangannya sebagai timbangan dalam melakukan bentuk-bentuk gerak yang berbeda. Jadi arah hadap dan posisi tangan sangat perlu diperhatikan, selain langkah yang harus cepat dan terkoordinasi. Gerak langkah kaki, arah hadap, serta bentuk serangan tangan harus sesuai dan sinkron juga bersamaan. Lakukan arah sebaliknya, sikap sisi, potong, sikut, tusuk, tangkis totok, tangkis totok ke jurus, tumpuk atau timpa, balik sikap. Set ke-11, hitungan geraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasan set yang ke-11 ini, kalau kita lihat set yang ke-10 merupakan sinkronisasi antara langkah dan gerak tangan. Di set ke-11 ini adalah sinkronisasi antara langkah yang cepat dan gerakan tendangan. Kita bisa lihat bagaimana arah dan bentuk tendangannya bervariasi, mulai dari lurus ke samping dan berputar, lalu dikombinasikan dengan pukulan, dan ada dengkulan sebagai simbol dari serangan kaki yang pendek, juga sikutan, berbalik, dan sikap. Nama gerakannya Kajong Jecek, langkah curi, pintu kiri atas, kaki totok,
tarik kocet dengkul, maju siku kuit, balik pasang tutup, sikap siap. Padepokan Kasundan by Cecep Arif Rahman. Setelah menyimak tutorial yang pertama, mari kita lanjutkan ke tutorial senam silat yang kedua. Silahkan. Set 5-9 ini merupakan dasar pembelajaran di sistem Pamuk Burgali. Set 5 diawali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak ayun ini merupakan pembiasaan gerak dan posisi yang merena serta pemahaman langkah maju-maju, yaitu 1. Maju lurus, kedua tangan diangkat dengan telapak tangan terbuka ke atas, tangan yang di belakang sejajar dengan sikut tangan yang depan. Geraknya bisa dilihat di video lampirannya. Selanjutnya ayun bawah, kuda-kuda turun, kedua telapak tangan menghadap ke samping dalam, posisi tangan belakang dan depan garis lurus. Contoh pengaplikasiannya bisa dilihat di video lampiran di atas. Lalu sogok, tangan yang depan melakukan tusukan lurus, tangan yang belakang posisinya tetap tidak berubah, kaki berat ke depan. Gerak keempat, sikap, yang merupakan simbol dari tangan dan kaki kembali ke rumah sebagai posisi aman dan netral. Lalu sogok samping yang dikombinasikan dengan posisi suliwat, yaitu posisi tangan dan kaki yang berlawanan, yang lebih difungsikan untuk pertahanan dan pembelaan. Selanjutnya sikut dengan posisi badan jurus, yaitu tangan dan kaki bersamaan arah atau geraknya. Posisi jurus ini kebiasaannya lebih difungsikan untuk bentuk serangan. Lalu sikap sisi yang merupakan simbol dari bentuk belaan dan serangan yang dilakukan bersamaan. Posisi kedua tangan berdekatan hampir menempel
atau berjarak kira-kira sekepala. Terakhir, sikap siap, kedua tangan menempel di depan paha. Arah sebaliknya, ayun atas, tarik nafas, ayun bawah, keluar nafas, sobok, keluar nafas, sikap, tarik nafas, sogok samping, tahan nafas, sikut, keluar nafas, sikap samping, tarik nafas, sikap siap, keluar nafas. Set ke-6, tengel amrek. Hitungan gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasan dari tengel amrek ini adalah merupakan simbol dari gerak dua tangan atau dua anggota tubuh secara bersamaan. Satu, tepak atas yang merupakan simbol dari gerak pembelaan yang dilakukan dengan dua tangan, berlawanan maupun searah. Lalu setelah itu, pukul amrek juga simbol dari serangan dua tangan atau dua anggota tubuh secara berlawanan maupun secara bersamaan. Bisa juga berupa serangan dan tangkisan ataupun sebaliknya yang dilakukan secara bersamaan. Tarikan dan putaran sikut lalu sikap merupakan simbol dari pelepasan dan rikesan atau kuncian yang merupakan kerjasama dari dua anggota tubuh ataupun lebih. Bisa dilihat bagaimana contoh pengaplikasiannya di sini. Dengan melakukan gerakan set 5 dan 6 ini, tubuh akan dibiasakan untuk melakukan posisi dan koordinasi gerak yang benar dan aman serta refleks serta timing yang pas juga. Di penjelasan video di atas hanyalah salah satu contoh bagaimana cara menerjemahkan dari bentuk gerak tradisional ke bentuk aplikasi yang sesungguhnya. Gerak penenangan ini merupakan simbol dari pemahaman bahwa apapun teknik dan jurus yang kita latihkan tidak akan keluar tanpa ketenangan dan perhitungan. Cara bernapas waktu melakukan tengel amrek ini adalah 1. Tarik nafas, 2. Tahan nafas, 3. Tahan nafas, 4. Tahan nafas, baru keluar nafas, 5, 6, 7, 8. Set ke-7 gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set 7 ini melatih pola langkah 4, yaitu pola menjaga jarak dan arah serangan, serta membaca dan merasakan gerak lawan. Disinkronkan dengan dasar tengelan sabula, yaitu pembiasaan menentukan salah satu anggota tubuh sebagai alat penyerang utama. Gerakannya 1. Potong, posisi badan jurus tetap tegak, berat di kaki depan. 2. Giles atau gerakan memotong, posisi tangan seperti memegang gelas dengan jari kelingking di bawah. Lalu sikut gunting yang menyikut tangannya dikepalkan dan membentur ke telapak tangan. Sikut sebagai simbol dari serangan jarak dekat dan telapak tangan simbol dari kontrol atau penjagaan. Sikap samping simbol dari kembali ke rumah dan bersiap. 5. Sodok simbol dari serangan panjang dan terukur. Lalu balik pasang tutup simbol dari hindaran dan serangan secara bersama. Lalu kose tutup simbol dari sapuan dan serangan tangan yang dilakukan secara bersamaan. Sikap siap. Untuk cara mengatur nafasnya di sini sudah bebas saja. Yang penting
seimbang dan pas. Yang perlu diperhatikan di sini posisi tangan, mana yang harus terbuka, mana yang mengepal, mana yang harus jari yang lebih difokuskannya, mana yang harus difokuskan untuk sikut, terus posisi berbalik dan posisi tangannya juga harus diperhatikan. Set 8, hitungan geraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di set yang ke-8 ini juga masih melatihkan pola langkah 4, tapi disambung dengan pola langkah 3, yaitu pola menutup dan mematahkan serangan lawan. Disinkronkan dengan gerak dasar susun yang merupakan simbol dari dua anggota tubuh yang melakukan serangan atau gerak berurutan saling tolong-menolong. Juga tangkapan dan langkah keliling ke dalam yang merupakan simbol dari gerak yang saling menguatkan tapi juga bisa saling memudahkan. Langkah 3 yang dikombinasikan dengan bentuk tahlil suliwa yang merupakan simbol dari menutup dan mengkontrol serangan lawan. Membayangkan tangan menempel pada sikut dan pergelangan lawan serta kaki kita menahan dan menutup kaki atau menutup lawan. Lalu lakukan gerak sebaliknya. Ini merupakan simbol bahwa dalam menarik kesan tidak ada maksa. Kalau sulit, cari solusi dengan melakukan langkah sebaliknya atau posisi yang lebih memungkinkan tanpa disadari lawan. Nama gerakan di set 8 ini adalah tenyum susun, tewa kuriling, pasang tutup, tanggai suliwa, tutup susun bandul, sikap siap. Set 9 hitungan geraknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set 9 ini penjelasannya adalah tentang melatih pola langkah 5 yang dikombinasikan dengan tonton. Ini merupakan simbol dari langkah ambil alih atau menjatuhkan lawan. Diawali langkah 3, langsung langkah lurus ke depan, langkah memotong atau koset yang langsung harus disambung dengan langkah maju kaki yang lain. Ini harus dilakukan secara bersamaan, lalu berbalik. Setelah balik langsung masuk, selalu kaki depan yang bergerak pertama kali, yang diikuti dengan kaki lain. Lalu ganti langkah dan mundur ke posisi awal, posisi asal. Dalam pola langkah 5 ini, langkah selalu dilakukan oleh dua kaki yang bergerak berurutan. Untuk kirinya kita buat menghadap ke samping, sama seperti yang tadi, langkah serong, langsung langkah lurus, amplop, kaki depan mundur, sambung kaki belakang maju, 2, balik, 3, mundur ganti langkah, mundur serong, ikuti serong lagi, kumpul, dan sikap. Set ke-10 hitungan geraknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasan set yang ke-10 ini yaitu
Langkah dedet dan kombinasi gerak tangan ini merupakan latihan refleks antara gerakan langkah yang cepat diimbangi dengan gerak tangan yang bervariasi, baik posisinya, bentuk geraknya, arah serangannya, serta posisi buka tutup tangannya sebagai imbangan dalam melakukan bentuk-bentuk gerak yang berbeda. Jadi arah hadap dan posisi tangan sangat perlu diperhatikan, selain langkah yang harus cepat dan terkoordinasi. Gerak langkah kaki, arah hadap, serta bentuk serangan tangan harus sesuai dan sinkron juga bersamaan. Lakukan arah sebaliknya, sikap sisi, totok, sikut, tusuk, tangkis totok, tangkis totok jurus, tumpuk atau timpa, balik sikap. Set ke-11, hitungan geraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penjelasan set yang ke-11 ini, kalau kita lihat set yang ke-10 merupakan sinkronisasi antara langkah dan gerak tangan. Di set ke-11 ini adalah sinkronisasi antara langkah yang cepat dan gerakan tendangan. Kita bisa lihat bagaimana arah dan bentuk tendangannya bervariasi, mulai dari lurus ke samping dan berputar, lalu dikombinasikan dengan pukulan, dan ada dengkulan sebagai simbol dari serangan kaki yang pendek, juga sikutan, berbalik, dan sikap. Nama gerakannya Kajong Becek, langkah curi, tidur pinggir atas, takis totok, tarik kocet dengkul, maju si bukuit, balik pasang tutup, sikap siap.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Penjelasan gerakan ini diawali dengan tarikan napas, tarik, lalu keluar napas. Set 12 ini diawali dengan gerak balabe dari Sumatera Barat, yaitu latihan pembiasaan untuk menggunakan kuda-kuda satu kaki yang menunjang putaran sewaktu melakukan ambilan ataupun hindaran. Pak Haji Sofyan Hadar adalah guru dan narasumber dari gerak dan pengaplikasiannya. Contoh pertama dari pengaplikasian langkah dan gerak balabe ini yaitu seperti ini dalam gerak lambatnya. Lalu dalam gerak agak cepatnya. Contoh aplikasi yang kedua dalam gerak lambat. Lalu dalam gerak cepatnya. Selanjutnya contoh aplikasi yang ketiga dalam gerak lambat. Lalu dalam gerak cepatnya. Selanjutnya masih gerak dari bagian set ke-12 yaitu gerak dan langkah selancar yang bersumber dari Cimande. Raden Wawan Dewantara merupakan guru dan narasumber dari gerak dan aplikasi selancar ini. Contoh aplikasi 1 dari selancar, gerak lambatnya. Lalu gerak cepatnya. Selanjutnya contoh aplikasi 2, ada tambahan di dengkulan kaki. Gerak dan langkah terakhir dari set 12 ini adalah galeong buka. Guru dan narasumber dari gerak dan aplikasinya adalah pendiri aliran Panglipur yaitu Abah Aleh atau Raden Saleh. Salah satu contoh dalam pengaplikasiannya yaitu seperti ini dalam gerak lambatnya. Lalu gerak cepatnya. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set ke-13 ini merupakan pembiasaan latihan kecepatan dan sinkronisasi serta koordinasi kaki dan tangan. Gerakannya bisa kita kembangkan seperti ini. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Set ke-14 ini masih tentang sinkronisasi gerak kaki dan tangan, tapi sudah ada langkah maju mundurnya. Pengembangan
Pengembangan geraknya bisa seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gerak di set 15 ini diawali dengan menarik napas, lalu tahan napas, masih tahan napas, masih tahan napas, lalu keluar napas. 1, 2, 3, 4. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan. Hiji, dua, Tilu, opat, lima, genep, tujuh. delapan. Set 16 ini selain melatih sinkronisasi antara serangan tangan dan langkah, juga melatih ritme dan kecepatan gerak. Guru dan narasumber dari gerak dan aplikasinya adalah Guru Besar Panglipur Mami Eni Rukmini Skandingrat. Yang perlu diperhatikan juga bagaimana cara melangkah silang ke belakang dan silang ke depan. Lalu berputar ke posisi soja. Contoh dalam aplikasinya yaitu satu seperti ini dalam blok lambatnya. Lalu dalam gerak sedikit cepat. Selanjutnya aplikasi yang kedua dalam gerak lambat ke arah luar. Dalam gerak cepatnya lalu contoh aplikasi yang ketiga dalam gerak lambat. Lalu gerak cepatnya. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan. Set 17 ini merupakan latihan buat tarikan dan sepakan, serta melatih kek atau pengaturan tenaga. Guru dan narasumber dari gerak dan aplikasinya adalah Aki Acen atau Abah Asen. Yang juga perlu diperhatikan adalah ritme gerak dan pengaturan tenaganya, selain dari detail gerak, pola langkah, dan perubahan arah hadapnya. Contoh pengaplikasian dari jurus tari ini adalah satu seperti ini dalam gerak lambatnya. Lalu dalam gerak cepatnya.
contoh aplikasi yang kedua dalam gerak tambah. Tambahan dari serangan kaki dan kuncian. Gerakan cepatnya. Tarik nafas. Hiji. Keluar nafas. Dua. Hiji. Dua. Tilu. Opat. 5 genep 7. Dalapan. Hiji. Dua. Tilu. Opat. 5. Genep. 7. Dalapan. Tarik nafas. 2. Keluar nafas. Set ke-18 ini selain melatih olah nafas, juga olah rasa serta keseimbangan. Guru dan narasumber dari Gerak Sabanar ini adalah Haji Adang Muhammad Musa atau Ocha. Tarik nafas pelan, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas menghentak, tarik nafas menghentak, keluar nafas, tarik nafas menghentak, tahan, keluar nafas. Contoh pengaplikasian gerak sabanar ini adalah satu seperti ini dalam gerak lambatnya. Lalu sedikit cepat. Variasi aplikasi keduanya hanya berbeda di rikisan terakhirnya saja. Hiji. Dua. Tilu. Opat. 5. Genep. 7. Dalapan. 4. Hiji. Opat. 5. Genep. 7. Dalapan. Set 19 ini merupakan pembiasaan dalam melatih menentukan gerak yang bisa merangkaikan suatu rangkaian gerak yang cepat dan bertenaga serta tepat sasaran. Guru dan narasumber dari rangkaian gerak setelah ini adalah Om Dolf atau Uncle Dolf de Vries, almarhum guru aliran pukulan Pak Selat yang tinggal di Belanda. Pengaturan nafas dan tenaga ujung atau tenaga tungtung dalam tiap geraknya akan menentukan kecepatan gerak yang dihasilkan sewaktu merangkaikan gerak tersebut. Salah satu contoh aplikasinya adalah sebagai berikut. Pelan-pelan.
Pak. Ya. Hiji, dua, tilu, opat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat. Latihan nafas dan keseimbangan dalam set 20 ini diawali dengan tarik nafas secara perlahan, lalu tahan nafas dengan bertenaga, keluar nafas bertenaga, masih keluar nafas tapi kosong, lalu kosong nafas dan ditahan. Jangan dulu tarik nafas sampai gerak selesai. Selanjutnya melakukan gerakan jurus timbangan. Tarik nafas pelan-pelan, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas pendek, tarik nafas, keluar nafas. Lakukan dengan kaki kiri dengan cara yang sama. Guru dan narasumber dari gerak jurus timbangan ini adalah Kang Gandhi Prasuci. Genep, 7, 8, hiji. Set 21 merupakan set terakhir dari senam silat Kasundari. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Waktu gilang pajajaran, waktu gilang sang niskala bahwa